Bertemu lagi wahai rekan Dao yang sangat dibanggakan Budayanti, saat ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan sang manusia dingin yakni Wang Lin, sesuai yang sudah kita tahu jika sebelumnya Wang Lin telah berhasil mengambil sebagian tulang Moon Gazer Serpent. Pada saat ini dia terlihat berusaha melarikan diri dari planet Yunxia. Saat itu Moon Gazer sebenarnya masih ingin mengejar Wang Lin, akan tetapi akhirnya menghentikan langkahnya ketika Wang Lin memasuki wilayah selatan sistem bintang All Heaven, tentu saja karena dia tahu di wilayah selatan tersebut terdapat seorang kultivator step 3 yang menakutkan. Kemudian setelah berhasil selamat, Wang Lin tidak punya pilihan lain selain segera mencari planet yang aman. Singkat cerita, Wang Lin saat ini sedang terbang melintasi wilayah selatan. Dia tidak menuju planet-planet yang dihuni kultivator melainkan mengincar planet-planet yang terlantar. Lalu jiwa asalnya memiliki firasat samar bahwa ada sebuah tempat di wilayah selatan yang membuatnya merasa sangat nyaman. Saat itu di hadapannya terbentang sebuah planet yang terdengar suara guntur yang menggelegar seolah-olah planet itu diselimuti jaring guntur surgawi dan tempat ini sangat cocok untuk membuat gua. Tentu saja mata Wang Lin berbinar saat ia mengambil tulang ular pengamat bulan dan menuju ke arah penjaga surgawi. Lalu tidak lama kemudian planet kecil itu muncul di hadapannya. Aku menemukan tempat ini berkat firasat jiwa asalku, gumam Wang Lin. Saat berada di sini luka pada jiwa asalku sembuh dengan sangat cepat. Wang Lin merenung sambil penjaga surgawi membersihkan jalan menuju planet kecil itu. Untuk sementara mari kita tetap di sini dan setelah aku pulih dan memperbaiki tubuhku aku akan menjelajahi bagian terdalam tempat ini. Wang Lin pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke planet yang dipenuhi oleh guntur tersebut. Lalu pada saat memasuki planet tersebut penjaga surgawi langsung berhenti dan matanya menunjukkan tanda keraguan yang jarang terlihat seolah-olah ia sangat takut akan guntur. Wang Lin berbalik dan mulai berpikir, mungkinkah guntur di sini berbeda? Mata Wang Lin menyipit saat ia dengan saksama mengamati guntur di sekitarnya. Dengan sebuah perintah penjaga surgawi itu mundur dan mulai berlatih di sebuah asteroid besar yang tidak jauh dari situ. Pada saat ini Wang Lin pun kemudian memasuki kedalaman planet itu sambil membawa tulang besar Moon Gazer. Semakin dekat dia semakin dahsyat guntur hingga mencapai tingkat yang menakutkan. Namun bagi Wang Lin khususnya bagi jiwa asalnya yang tanpa tubuh guntur ini tidak berpengaruh padanya. Semakin dekat semakin nyaman perasaannya. Setelah sampai di tempat yang dipenuhi oleh petir mata Wang Lin memancarkan cahaya lembut seolah-olah tempat ini terlalu sempurna baginya. Hanya butuh setengah usaha untuk menguasai mantra asal petir. Jiwa asal Wang Lin mendarat di tanah seolah-olah dia mendarat di genangan petir. Riak menyebar dari jiwa asalnya. Jiwa asal Wang Lin kemudian duduk dalam posisi lotus. Kedua tangannya membentuk segel dan seketika petir muncul di mata Wang Lin dan kekuatan hisap segera menyebabkan petir di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Wang Lin perlahan menutup matanya dan membiarkan guntur memasuki jiwa asalnya menyebabkan luka-lukanya sebelumnya akhirnya sembuh dengan sepenuhnya. Siklus ini terus berlanjut dan Wang Lin benar-benar lupa waktu, dia sepenuhnya fokus pada guntur. 20 tahun pun berlalu dan jiwa asal telah pulih sepenuhnya. Untuk memulihkan kembali tubuhnya, Wang Lin menggunakan taktik dewa kuno dan menyerap semua petir dari planet untuk membentuk struktur kerangka tulang. Mata Wang Lin memancarkan tekad dan tangannya membentuk segel. Ini adalah segel dari ingatan dewa kuno Tusi dan hanya tubuh asli yang telah mengolah taktik dewa kuno. Namun menggunakan sebagian darinya untuk membentuk kembali tubuhku adalah sesuatu yang masih bisa kulakukan. Bertemu lagi wahai rekan Dao yang sangat dibanggakan. Kemudian aura kuno tiba-tiba menyebar dari tangan Wang Lin dan menyelimuti dunia. Kekuatan guntur juga memasuki aura kuno ini lalu kedua tangan Wang Lin perlahan menyentuh tanah dan dia mengucapkan beberapa kata yang rumit. Kemudian matanya memancarkan cahaya misterius. Berkumpul, Wang Lin mengucapkan kata terakhir, guntur yang menyelimuti bumi tampak berubah menjadi air sungguhan.
Awalnya lambat tetapi dengan cepat menyebar dan semua guntur bergegas menuju Wang Lin. Guntur itu mengeluarkan sambaran petir dan petir itu dengan cepat menembus kedua tangan Wang Lin. Namun petir itu tidak masuk ke dalam tubuhnya, melainkan mengumpul di sekitar telapak tangannya. Wang Lin berkata, hisap lalu indera ilahi berubah menjadi mantra dan dengan satu kata planet itu bergetar. Semua guntur di planet itu tersedot keluar, kemudian sejumlah besar guntur muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Pemandangan ini menyebabkan badai petir dahsyat yang membuat bumi retak dan guntur di langit hampir meledak. Bahkan penjaga surgawi di luar planet pun membuka matanya dan melihat ke arah sana dengan mata yang bersinar. Seluruh guntur di planet itu berkumpul pada Wang Lin saat daging dan darahnya perlahan memadat. Pada saat ini guntur memenuhi tubuh Wang Lin dan tubuhnya terhubung dengan seluruh planet. Penyerapan petir pun terus berlanjut hingga petir itu berubah menjadi kepompong. Waktu berlalu dengan cepat termasuk waktu yang dibutuhkan jiwa asalnya untuk pulih. Tanpa disadari sudah 60 tahun telah berlalu seolah-olah seluruh planet guntur ini telah melewati seluruh siklus hidupnya dalam 60 tahun terakhir. Guntur di planet itu tidak lagi padat sehingga bahkan penjaga surgawi pun dapat memasuki planet tersebut, dan akhirnya selama 60 tahun kepompong itu pun akhirnya terbuka dan tubuh baru Wang Lin akhirnya muncul di permukaan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menatap tubuhnya sendiri dan tersenyum tipis. Tawa panjang keluar dari mulut Wang Lin dan suara itu seperti guntur yang menggelegar. Gemuruh guntur bergema di seluruh dunia itu seperti seruan yang menantang langit. Aku mendapatkan kehidupan baru, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan tas penyimpanannya muncul dari jiwa asalnya lalu seikat jubah putih muncul di tubuhnya. Pada saat ini mata Wang Lin berbinar dan dia menepuk tas penyimpanannya. Kemudian bendera jiwa miliar jiwa muncul di tangannya dan dia melambaikan tangannya dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Jika guntur di sekitar planet ini masih ada maka pecahan jiwa ini tidak akan mampu bertahan di tempat ini sama sekali. Sejumlah besar pecahan jiwa berkumpul membentuk 3 jiwa utama dan berkeliaran di area tersebut. Lalu setelah memasang perlindungan Wang Lin menyebarkan indera ilahinya dan dengan hati-hati memeriksa area tersebut. Tak lama kemudian Wang Lin mengeluarkan manik penentang surga dengan ekspresi Wang Lin yang sangat waspada. Sesuai yang kita tahu jika manik menentang langit ini adalah harta karun nomor 1 miliknya dan berasal dari sistem bintang seluruh langit. Manik itu kemudian menyerap tulang Moon Gazer yang sudah menjadi gunung di planet itu. Manik itu pun seketika mengeluarkan cahaya dan perlahan menyerap unsur logam di dalam tulang tersebut. Selagi dalam proses penyerapan Wang Lin mengeluarkan beberapa harta magis yang dia dapatkan dari Tanlang untuk dipelajari. Semua harta karun ini milik Tanlang dan ini adalah hasil panen Wang Lin dari 60 tahun yang lalu. Kemudian aura kuno tiba-tiba menyebar dari tangan Wang Lin dan menyelimuti dunia. Kekuatan guntur juga memasuki aura kuno ini lalu kedua tangan Wang Lin perlahan menyentuh tanah dan dia mengucapkan beberapa kata yang rumit, kemudian matanya memancarkan cahaya misterius, berkumpul. Wang Lin mengucapkan harta karun pertama adalah gunung raksasa, meskipun rusak energi spiritual surgawi yang terpancar darinya sangat melimpah dan yang lebih baik lagi adalah jejak indera ilahi Tanlang telah lenyap. Meskipun jiwa gunung ini jauh lebih lemah daripada saat Tanlang menggunakannya namun ia masih sangat kuat, namun jiwa gunung ini sangat tidak stabil dan jika aku ceroboh bukan hanya tidak akan melukai musuh tetapi malah bisa melukai diriku sendiri. Mata Wang Lin berbinar dan dia tahu bahwa alasan di balik ini adalah karena gunung itu belum sempurna yang menyebabkan jiwa gunung itu menjadi rusak. Benda ini sangat berguna bagiku, namun aku hanya tidak tahu bagaimana Tanlang menemukan dan menyempurnakannya. Meskipun Great adalah musuh Wang Lin namun setelah melihat mantra ini dia agak mengagumi Tanlang. Naga petir kuno, gunung surgawi, tungku dewa kuno, layar gunung dan sungai,
dan mahkota aneh itu ada juga harta karun tak dikenal di dalam tas Tanglang dan dia benar-benar diberkati oleh surga. Wang Lin menghela napas, salah satu harta karun itu saja sudah cukup membuat orang-orang di luar sana menjadi gila. Namun yang mengejutkan Wang Lin adalah tidak ada seorang pun yang mencuri harta karun itu dari Tanglang. Kemudian Wang Lin mengeluarkan lukisan gunung dan sungai dan mahkota 5 elemen. Saat ini mata Wang Lin menunjukkan rasa yang aneh, dia melepas mahkotanya dan memeriksanya dengan cermat sebelum berpikir kekuatan itu tidak terlalu besar. Saat bergerak melalui tubuhku rasanya seperti sedang mencari sesuatu. Ketika tidak menemukan apa yang diinginkannya akhirnya kembali ke mahkota. Apa yang sebenarnya dicarinya? Manik 5 elemen mencari. Wang Lin tersentak, matanya berbinar dan dia berkata pelan, tubuh 5 elemen kupu-kupu merah. Wang Lin menepuk-nepuk tasnya sambil berpikir dan sebuah mawar biru muncul di tangannya. Mawar ini sangat halus dan lembut serta memancarkan cahaya biru. Begitu dikeluarkan, cahaya biru itu menyebar dan menimbulkan kesan ilusi. Sambil memandang mawar biru itu, Wang Lin berpikir sejenak lalu meletakkannya di bawah mahkota. Matanya bersinar dan menatap mahkota itu. Saat mahkota itu menyentuh mawar, kelima permata itu bersinar terang. Sebuah kekuatan tak terlihat mengalir dari mahkota menuju mawar. Mawar biru itu perlahan menghilang di hadapan Wang Lin. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru dan menyatu dengan mahkota. Mahkota itu memancarkan semburan cahaya biru dalam waktu yang lama. Cahaya biru itu berangsur-angsur memudar dan kembali normal. Wang Lin mulai berpikir, benda ini mampu tetap utuh tanpa kerusakan dari jari dewa kuno, jadi jelas ini bukan benda biasa, tapi bagaimana cara menggunakannya? Tanglang mengatakan bahwa dibutuhkan jiwa 9.999 kaisar untuk dapat mengaktifkan benda ini. Apa hubungan jiwa kaisar dengan 5 roh elemen? Apa hubungannya? Mungkinkah pemilik mahkota itu dulunya adalah seorang kaisar dengan 5 roh elemen dan itu satu-satunya cara untuk mengaktifkannya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak benar-benar mengerti. Waktu perlahan berlalu dan 3 bulan pun terlewat dan manik penentang surga akhirnya telah menyerap semua unsur logam di dalam tulang dan mencapai kesempurnaan. Setelah sempurna, Wang Lin mengeluarkan tetesan darahnya dan menggambar sebuah simbol yang kemudian diserap oleh manik penentang surga. Wang Lin menatap manik-manik yang menantang surga itu dan menunjukkan tatapan yang tegas. Dia telah menunggu hampir 1000 tahun untuk akhirnya menyelesaikan manik yang menentang surga itu, tetapi alih-alih merasa gembira dia malah berhati-hati dan tenang. Harta karun ini telah menemaninya sejak lama tetapi pada akhirnya tangan Wang Lin bergerak dan kedua jarinya membentuk kuas dan menggambar simbol yang muncul di benaknya. Manik itu pun mengeluarkan cahaya ungu dan menutupi seluruh wilayah di sekitarnya. Tak lama kemudian, sebuah pintu raksasa akhirnya muncul dan sebuah aura kuno menyebar. Saat aura kuno menyebar, seluruh planet terpengaruh, bahkan semua vitalitas dari planet itu secara bertahap ditekan dan retakan muncul di seluruh permukaannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, cahaya ungu kemudian membentuk sebuah tangan raksasa yang seolah memanggil Wang Lin untuk masuk. Pada saat itu, rasa takjub yang datang dari dalam jiwanya mencoba menenggelamkannya seperti gelombang pasang menginginkan Wang Lin untuk menyerah. Namun Wang Lin tidak bisa dan tidak mau karena yang menopangnya adalah jiwa Limuan dan Wang Ping di dalam manik yang menentang surga. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kedua jiwa itu. Manik penentang langit, akulah yang menyempurnakanmu. Jika langit ingin membunuh seseorang, yang aku akan membantai langit. Jika kau menentangku maka aku akan menghancurkanmu. Meskipun suara Wang Lin bergetar, aura keteguhan terpancar saat ia meneriakkan setiap kata. Guntur menyebar dari kaki Wang Lin dan membumbung ke udara. Pada saat ini Wang Lin bagaikan dewa guntur. Dia mengendalikan kekuatan petir. Selain itu juga petir ini mengandung tekad yang tak tergoyahkan dan jalan spiritual Wang Lin yang teguh. Bumi ambruk tetapi tubuh Wang Lin masih berjuang.
Matanya merah padam saat daonya menekan rasa kagum yang datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap pintu besar itu dengan tatapan tak tergoyahkan. Pintu besar yang muncul di dunia itu diselimuti cahaya ungu yang pekat seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kabut. Pada saat ini di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu yang pekat itu membentuk lengan raksasa di luar pintu. Lengan itu melambai ke arah Wang Lin seolah memanggilnya. Berkat penglihatan Wang Lin yang tajam, dia langsung menyadari bahwa lengan raksasa ini bukan milik dewa kuno. Karena waspada, Wang Lin melemparkan tulang Wang Yue ke arah pintu. Namun, tangan itu dengan mudah menghancurkannya. Lengan itu memberi Wang Lin perasaan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menahan cengkeraman itu. Tekanan itu tidak menggunakan kekuatan fisik melainkan sesuatu yang mirip dengan hukum yang ditunjukkan Wang Lin dengan tebas surgawi. Namun dibandingkan dengan tebas surgawi, tekanan ini jauh lebih kuat. Setelah sekian lama lengan raksasa itu perlahan menghilang, raksasa di baliknya pun lenyap bersamaan dengan lengan tersebut. Setelah sekian lama pintu dan tangan itu pun perlahan lenyap dan tinggal menyisakan manik penentang surga. Indra ilahi Wang Lin masuk ke dalam manik-manik itu. Jiwa Limuan Wang Ping dan King Er masih berada di dalamnya. Dibandingkan sebelumnya mereka tampak lebih bersemangat, terutama jiwa Limuan yang tampak lebih stabil sekarang. Sebenarnya apa kekuatan manik penentang langit itu? Kemana pintu besar itu mengarah dan lengan di luar pintu itu? Pada saat ini Wang Lin merenung. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia bukanlah orang pertama yang mendapatkan manik penentang surga, mengingat sudah berapa lama manik itu ada. Pasti ada orang lain yang mampu melengkapi kelima elemen untuk mendapatkan manik penentang surga tersebut. Wang Lin benar-benar bingung. Mungkinkah pintu ini menuju ke alam surgawi kuno? Tapi jika memang begitu, mengapa ada lengan itu di sana? Meskipun terlihat seperti memberi isyarat, namun sebenarnya lengan itu ada di sana untuk menghancurkan. Sebenarnya apa itu manik penentang langit? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap manik penentang langit itu. Lalu Wang Lin kemudian mengambil manik itu dan menyimpannya di dalam jiwa asalnya. Setelah beberapa waktu Wang Lin sambil duduk di atas binatang petir dan menyeruput kopi hitam yang ditemani surya 16, Wang Lin masih memikirkan tentang manik penentang langit. Saat ini jauh di lubuk hatinya ia masih merasa kecewa. Bagaimanapun ia telah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen dan perjalanan ke ular pengamat bulan hampir merenggut nyawanya. Awalnya ia berpikir akan mendapatkan kekuatan besar yang akan sangat berguna baginya, namun saat ini perbedaan antara kenyataan dan harapannya terlalu besar. Sebenarnya apa itu manik yang menentang surga ini? Sambil Wang Lin menyentuh dahinya dan berpikir, saat terbang melaju suara guntur yang teredam mengganggu pikiran Wang Lin dan matanya berbinar. Tempat di depannya adalah sumber perasaan nyaman di jiwa asalnya. Guntur di sini sangat dahsyat, inilah tempatnya. Mata Wang Lin menyipit lalu Thunder Beast melaju melewati medan asteroid dan kemudian tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar menunjukkan keterkejutan. Ketika Wang Lin melihat apa yang ada di hadapannya, dia tersentak dan matanya mulai bersinar terang. Pada saat ini di hadapannya tidak ada planet, melainkan danau guntur yang luas. Tempat ini dipenuhi kilat dan guntur. Rasanya seperti neraka guntur sungguhan. Saat Wang Lin tiba di danau petir, tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh petir yang membuatnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Jadi, dia dan binatang petir berkultivasi untuk menyerap petir di sekitar mereka. Mata Wang Lin dipenuhi guntur saat dia diam-diam melatih mantra asal petir. Dan ini memang tempat terbaik untuk melatih mantra asal petir. Saat Wang Lin sedang mempelajari mantra asal petir, seseorang di luar medan asteroid sedang menuju ke danau petir sambil mengendarai binatang petir. Jadi itu adalah utusan kuil abadi petir dari keluarga Senggong. Alam surgawi petir akan segera terbuka. Aku harus menyerap lebih banyak energi asal dari danau petir.
ketika Wang Lin sedang menyerap energi asal dari petir yang dia ekstrak, manik penentang surga tiba-tiba menyerap energi asal itu dan kemudian keluar dari tubuh Wang Lin. Manik itu pun sekali lagi memancarkan cahaya ungu dan memunculkan pintu raksasa. Saat tangan raksasa kembali muncul, tangan itu ditekan oleh petir dari danau petir hingga tidak bisa bergerak. Wang Lin pun memanfaatkan momen itu dan menuju ke pintu raksasa. Saat pintu itu sedikit terbuka, dunia beserta sekitarnya seketika berhenti dan menarik pikiran serta jiwa asal Wang Lin masuk ke dalamnya. Saat celah itu terbuka, dunia berhenti dan tubuh Wang Lin juga berhenti di luar celah itu. Matanya terbuka lebar dan pada saat ini seolah-olah pikirannya tersedot ke dalam pintu. Segala sesuatu yang dilihat Wang Lin membuatnya gemetar hebat. Seolah-olah jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya karena dia tidak lagi bisa merasakan tubuhnya. Seluruh keberadaannya tampak berada dalam kekacauan tanpa akhir. Tempat ini ruang manik-manik yang menentang surga. Mata Wang Lin menyipit saat dia langsung mengenali tempat ini. Dia sudah terlalu familiar dengan tempat ini. Tempat ini penuh dengan kekacauan dan sesekali akan ada bola-bola cahaya yang bersinar. Tak lama kemudian, Wang Lin tersentak. Ini adalah sebuah planet. Energi spiritual yang terpancar darinya sangat kaya. Selain tidak dihuni oleh manusia, fana planet ini tidak berbeda dengan planet kultivasi lainnya di luar sana. Saat ia terkejut, planet itu langsung mulai hancur seolah-olah waktu berbalik. Dalam sekejap mata planet itu kembali menjadi bola cahaya yang semakin mengecil hingga hanya berkedip-kedip. Kesadaran Wang Lin perlahan-lahan hilang seiring perubahan bola cahaya itu. Dia sepenuhnya tenggelam dalam ruang yang familiar namun asing ini. Wang Lin akhirnya menyadari bahwa ia sedang melihat pemahaman langkah ketiga dari manik penentang surga yang merupakan jimat milik Pak Yanto agar bisa mendapatkan Budeyanti.